Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian dimanapun kalian berada, melalui video kali ini ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita mengenai persamaan lingkaran atau lingkaran analitika. Sebelumnya, materi dari KD menganalisis lingkaran secara analitik ini sudah sempat kita bahas sebagian ketika di sekolah. Waktu itu, kalau kalian ingat, kita pernah menentukan persamaan lingkaran ketika titik pusatnya ada di 0,0. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke persamaan lingkaran ketika pusatnya ada di A, B dan jari-jarinya sebesar R. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan jari-jari R. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R. Yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan melalui titik P X1, Y1 bisa kita tentukan persamaan lingkarannya dengan rumus atau formula X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat, di mana X1 kurang A kuadrat tambah Y1 kurang B kuadrat ini sama dengan R kuadrat. Kemudian yang ketiga, persamaan lingkaran yang berdasarkan pada diameternya. Jadi yang diketahui di sini adalah diameternya. Untuk itu kita perlu mencari titik pusatnya dulu, yaitu dengan menggunakan rumusan XA tambah XB per 2, YA tambah YB per 2. Nah, untuk jari-jarinya kita bisa gunakan rumus setengah dari AB atau R sama dengan setengah dari akar XB kurang XA kuadrat ditambah YB kurang YA kuadrat. Yang keempat, persamaan lingkaran yang melibatkan garis lurus. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan rumus X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan mutlak A kali A ditambah B kali B ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan lagi. Kemudian yang terakhir, penentuan pusat dan jari-jari lingkaran. Jadi kalau tadi kita mencari persamaan lingkarannya, kalau sekarang kita tahu persamaan lingkarannya, tapi pusat dan jari-jarinya yang kita tidak tahu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Contoh soal yang pertama. Persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dengan jari-jari R ditentukan oleh formula X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Contohnya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di A min 1,2 dengan jari-jari 3 akar 2. Nah, kalau seperti ini bentuk soalnya, maka kita harus tahu dulu A di sini berapa, B di sini berapa. Nah, sesuai soal yang diberikan, dari titik pusat A min 1,2, kita bisa tahu nilai A-nya adalah min 1, kemudian B-nya adalah 2, jari-jarinya 3 akar 2. Nah, karena dalam rumus itu yang kita butuhkan adalah A, B, dan R kuadrat, di sini kita sudah punya A, B, sama R. Nah, berarti yang belum kita punya adalah R kuadrat. Untuk menentukan R kuadrat, kita cukup mengkuadratkan nilai R yang sudah diketahui dari soal. Seperti yang kita tahu tadi, nilai R-nya adalah 3 akar 2, maka untuk R kuadratnya sama dengan 3 akar 2 dikuadratkan. Maka hasilnya menjadi 9 kali 2, 18. Maka R kuadratnya bernilai 18. Nah, setelah semua ini kita dapatkan, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Di mana rumusnya tadi adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita substitusikan nilai A, B, dan R kuadrat yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam rumus. Maka akan kita dapatkan X min
dalam kurung min 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka akan sama dengan X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 18. Oke, perhatikan dari mana datangnya 1, min 2, dan 18. Oke, nah maka persamaan lingkarannya adalah X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 18. Oke, lanjut ke contoh soal kedua. Persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, dan melalui titik P, X1, Y1. Ini bisa kita tentukan persamaan lingkarannya dengan menggunakan rumus X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana nanti R kuadratnya ini bisa kita temukan dengan menggunakan rumus X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat. Atau nanti formulanya menjadi X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat. Oke? Contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di A, 5,-1 dan melalui titik P, min 1,7. Nah, langkah awalnya kita buat dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, dari titik pusatnya kita ketahui nilai A-nya adalah 5, nilai B-nya adalah min 1. Dari titik yang dilalui, yaitu min 1,7, maka kita dapatkan X1-nya adalah min 1 dan Y1-nya adalah 7. Nah, untuk menentukan persamaan lingkarannya, kita substitusikan nilai A, B, X1, dan Y1 ke dalam formula yang tersedia. Tadi rumusnya sudah kita ketahui bahwa X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat. Nah, untuk nilai-nilai yang sudah kita ketahui, kita gantikan di dalam rumusnya. Maka akan menjadi X kurang 5 kuadrat ditambah Y kurang min 1 kuadrat sama dengan min 1 kurang 5 kuadrat ditambah 7 kurang min 1 kuadrat. Maka akan sama dengan X kurang 5 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan min 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. X kurang 5 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat akan sama dengan min 6 pangkat 2 itu 36, 8 pangkat 2 itu adalah 64. Untuk di ruas kirinya tetap sama, X kurang 5 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat. Nah, di ruas kanannya 36 tambah 64 hasilnya adalah 100. Maka, persamaan lingkaran yang kita dapatkan adalah X min 5 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 100. Coba diperhatikan lagi. Kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan ke contoh soal ketiga. Persamaan lingkaran yang berdasarkan pada diameternya. Jadi di sini yang diketahui itu adalah diameternya. Untuk menentukan persamaan lingkarannya, kita perlu cari satu persatu. Pusatnya bisa kita cari dengan XA tambah XB dibagi 2, YA tambah YB dibagi 2. Sementara untuk jari-jarinya, bisa kita cari dengan mengalihkan setengah AB. Atau bisa menggunakan rumus R sama dengan setengah dari akar XB kurang XA kuadrat ditambah YB kurang YA kuadrat. Contohnya, tentukan persamaan lingkaran yang diameternya merupakan garis yang menghubungkan titik A 3,1 dan B 9,1. Nah, jadi ada dua buah titik yang membentuk diameternya. Sesuai perumusannya, kita cari dulu yang diketahui apa. Dari dua titik yang diketahui, kita bisa tahu XA-nya itu 3, ya. Y-nya itu, YA-nya itu 1, ini pada titik A. Kemudian untuk XB, itu X pada titik B, nilainya 9. Kemudian YB, Y pada titik B, itu nilainya 1. Oke? Nah, setelah itu, angka yang sudah kita ketahui ini bisa kita gunakan untuk menentukan pusat dan jari-jarinya.
Nah, yang pertama kita tentukan pusatnya dulu dengan menggunakan rumus XA tambah XB per 2, YA tambah YB per 2. Tadi XA dan XB-nya kita sudah tahu. XA-nya 3, XB-nya 9, maka 3 tambah 9 per 2. Kemudian YA tambah YB per 2. YA-nya 1, YB-nya juga 1. Jadi 1 tambah 1 per 2. Dari sana bisa kita dapatkan 3 tambah 9 itu 12 per 2. 1 tambah 1 juga 2, jadi 2 per 2. 12 per 2 itu 6, 2 per 2 itu 1. Maka untuk titik pusatnya kita ketahui adalah sebesar 6,1. Kemudian kita cari jari-jarinya. Untuk mencari jari-jari kita bisa gunakan rumus setengah dari akar XB kurang XA kuadrat ditambah YB kurang YA kuadrat. Nah, sama, kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ini ke dalam rumusnya. Kita gantikan sesuai tempatnya masing-masing. XB-nya kita gantikan dengan nilai XB 9. XA-nya kita ganti dengan nilai XA 3. YB-nya kita ganti 1. YA-nya juga kita ganti 1. Maka akan terbentuk setengah akar 9 kurang 3 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat. Hasilnya menjadi setengah akar 9 kurang 3, 6, 1 kurang 1, 0. Maka jadinya R sama dengan setengah akar 36. Akar 36 berapa? Akar 36 itu adalah 6, jadi setengah dari 6 itu adalah 3. Jadi kita gabungkan nilai jari-jarinya adalah sebesar 3. Setelah kita dapatkan pusat lingkaran dan jari-jarinya, tinggal kita kembalikan ke rumusan umumnya. Seperti yang kita tahu, rumusan umum dari persamaan lingkaran itu adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka persamaan lingkarannya akan menjadi X kurang 6 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 9. Loh, kenapa 9 bukan 3? Ingat, di sini rumusannya adalah R kuadrat, sementara 3 tadi itu adalah nilai jari-jarinya, bukan jari-jari kuadrat. Sehingga untuk memasukkan ke dalam rumusnya, nilai jari-jari ini harus kita kuadratkan lebih dahulu, sehingga menjadi 9. Silakan diperhatikan. Jika sudah cukup jelas, kita lanjutkan ke contoh nomor 4. Contoh soal keempat. Jika sebuah lingkaran berpusat di titik A, B, dan menyinggung sebuah garis lurus AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menentukan persamaan lingkarannya, kita bisa menggunakan rumus X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan mutlak dari A kali A ditambah B kali B tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat dikuadratkan lagi. Contohnya begini. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A 2,4 dan menyinggung garis 2X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi, pertama kita harus tahu dulu apa aja yang sudah diketahui. Dari titik pusatnya 2,4 kita tahu A kecilnya nilainya 2, B kecilnya nilainya 4. Kemudian dari garisnya, dari persamaan garisnya, kita juga dapatkan A besarnya itu 2, B besarnya itu 3, dan C atau konstantanya adalah 4. Nah, kalau kita sudah tahu semua nilainya masing-masing, tinggal kita substitusikan ke dalam formula yang sudah ada. Tadi formulanya apa? Formulanya sama seperti di atas. X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan mutlak A kali A tambah B kali B tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, kita gantikan setiap variabel yang ada di sini dengan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi. Jadi nanti akan menjadi X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 2 kali 2 ditambah 3 kali 4 ditambah 4 per 2 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, dari sini kita akan dapatkan X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 2 kali 2, 4, 3 kali 4, 12,
tambah 4 per akar 2 kali 2, 4 tambah 3 kuadrat itu 9 kuadrat. Nah, setelah itu kita dapatkan X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 4 tambah 12, 16. 16 tambah 4, 20. Kemudian akar 4 tambah 9, 13. Jadi akar 13 kuadrat. Dari situ kita dapatkan X kurang 2 kuadrat dikurang Y kurang 4 kuadrat sama dengan 20 kuadrat berarti 400. Akar 13 kuadrat sama dengan 13. Ingat, akar kalau dikuadratkan itu seperti menghilangkan tanda akarnya sehingga hasilnya menjadi 400 per 13. Kalau seperti ini, terus sudah kita dapatkan persamaan lingkarannya adalah X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 400 per 13. Atau bisa juga 13-nya kita kalikan ke ruas kiri menjadi 13 kali X kurang 2 kuadrat ditambah 13 kali Y kurang 4 kuadrat sama dengan 400. Jadi itulah persamaan lingkarannya. Contoh soal yang terakhir. Nah, ini dia. Contoh soal kelima, kalau persamaan lingkarannya kita tahu. Nih ya. Jadi kondisinya kita balik. Persamaan lingkarannya kita tahu, tapi titik pusat dan jari-jarinya belum tahu. Nah, untuk menentukannya, misalnya gini nih. Diketahui persamaan sebuah lingkarannya itu X kurang 5 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 64. Tentukan pusat dan jari-jarinya. Kalau seperti ini soalnya, caranya gampang. Kita cukup mengembalikan persamaan tersebut ke bentuk formula umumnya. Ingat tadi rumus umumnya adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau kita samakan dengan persamaan yang diketahui, X kurang A, X kurang 5, otomatis nanti kita dapatkan nilai A-nya itu adalah 5. Kemudian Y kurang B. Di sini Y tambah 1. Berarti ini sama dengan Y dikurang min 1. Berarti nilai B-nya adalah min 1. Sudah kita dapatkan titik pusatnya pasti 5, min 1. Nah, sementara untuk R-nya, ingat pada rumusannya itu adalah R kuadrat. Kalau di sini 64, berarti R kuadratnya itu adalah 64. Sementara yang kita butuhkan itu adalah jari-jarinya saja. Artinya, R kuadrat ini harus kita akarkan. Akar dari 64 itu adalah 8. Maka jari-jarinya adalah 8. Itulah tadi pembahasan tentang persamaan lingkaran ketika titik pusatnya itu berada di titik A, B dengan jari-jari R. Nah, tugas kalian agar lebih memahami materi ini, masing-masing kalian wajib mengerjakan kuis yang telah disediakan. Link kuis ada di deskripsi. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.